Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Made Arimetriani SPD MPD, yang sudah mempersilahkan kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Kadalinda Yulestari dengan NIM 21170111080 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai instrumen pembelajaran. Namun tentunya saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nikada Mita Handayani dengan NIM 21170111023 dan Komang Isma Paramita dengan NIM 21170111052. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nikada Mita Handayani dengan NIM 21170111023. Adapun materi yang akan dibahas pada kelompok 4 kali ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran, yang kedua, menentukan tujuan penilaian, yang ketiga, mengidentifikasi hasil belajar, yang keempat, menyusun kisi-kisi, yang kelima, mengembangkan draft instrumen, yang keenam, uji coba dan analisis soal, dan yang terakhir yaitu revisi dan merakit soal. Baik, yang pertama yaitu analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran. Analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis sistem dapat mengikuti langkah-langkah metode pemecahan masalah seperti yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis, dan yang ketiga, mengumpulkan data, analisis data, dan kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar siswa ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam penilaian hasil belajar ada 4 kemungkinan tujuan penilaian, yaitu yang pertama untuk memperbaiki kinerja proses pembelajaran atau formatif, yang kedua untuk menentukan keberhasilan peserta didik atau sumatif, yang ketiga, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran atau diagnostik. Yang keempat, untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya atau penempatan. Jadi, tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya, dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Baik, materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi hasil belajar. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, semua jenis kompetensi dan hasil belajar sudah dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum, seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Jadi, guru tinggal mengidentifikasi kompetensi mana yang akan dinilai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi dimaksud agar materi penilaian betul-betul responsif dan relevan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang pertama, jika materi penilaian tidak relevan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan, maka akan berakibat hasil penilaian itu kurang baik. Yang kedua, jika materi terlalu banyak
dibandingkan dengan materi pembelajaran, maka akan berakibat sama. Untuk melihat apakah materi penilaian relevan dengan materi pembelajaran atau apakah penilaian terlalu banyak atau kurang, guru harus menyusun kisi-kisi. Hal itu dimaksud bahwa yang pertama, kisi-kisi adalah format pemetaan soal, berfungsi menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Yang kedua, kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Yang ketiga, dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pembelajaran. Yang ketiga, dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pembelajaran. Yang keempat, guru harus melakukan analisis silabus terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal. Dalam menyusun kisi-kisi harus memperhatikan domain hasil belajar yang akan diukur dengan sistematika. Yang pertama, aspek reka, yang berkenaan dengan aspek-aspek pengetahuan tentang istilah, definisi, fakta, konsep, metode, dan prinsip-prinsip. Yang kedua, aspek komprehensif, yaitu berkenaan dengan kemampuan-kemampuan antara lain menjelaskan, menyimpulkan suatu informasi, menafsirkan fakta, grafik, diagram, tabel, dan lain-lain, mentransfer pernyataan dari suatu bentuk ke dalam bentuk lain. Yang ketiga, aspek aplikasi yang meliputi kemampuan-kemampuan antara lain menerapkan hukum, prinsip, teori, dan lain-lain, mendemonstrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dan lain-lain. Untuk melihat apakah materi penilaian relevan dengan materi pembelajaran atau apakah penilaian terlalu banyak atau kurang, guru harus menyusun kisi-kisi. Hal itu dimaksud bahwa yang pertama, kisi-kisi adalah format pemetaan soal, berfungsi menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Yang kedua, kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Yang ketiga, dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pembelajaran. Yang ketiga, dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pembelajaran. Yang keempat, guru harus melakukan analisis silabus terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal. Dalam menyusun kisi-kisi harus memperhatikan domain hasil belajar yang akan diukur dengan sistematika. Yang pertama, aspek reka, yang berkenaan dengan aspek-aspek pengetahuan tentang istilah, definisi, fakta, konsep, metode, dan prinsip-prinsip. Yang kedua, aspek komprehensif, yaitu berkenaan dengan kemampuan-kemampuan antara lain menjelaskan, menyimpulkan suatu informasi, menafsirkan fakta, grafik, diagram, tabel, dan lain-lain, mentransfer pernyataan dari suatu bentuk ke dalam bentuk lain. Yang ketiga, aspek aplikasi yang meliputi kemampuan-kemampuan antara lain menerapkan hukum, prinsip, teori, dan lain-lain, mendemonstrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dan lain-lain. Selanjutnya, mengembangkan draft instrument. Mengembangkan draft instrument penilaian merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur penilaian. Antara lain, yang pertama, instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun not tes. Dalam bentuk tes berarti guru harus membuat soal. Yang kedua, penilaian sosial adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Yang ketiga, setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Yang keempat, kualitas butir soal akan membentuk kualitas tes secara keseluruhan.
Yang kelima, setelah semua soal ditulis, sebaiknya soal tersebut dibaca lagi. Jika perlu didiskusikan kembali dengan tim penelaah soal, baik dari ahli bahasa, ahli bidang studi, ahli kurikulum, dan ahli evaluasi. Dan yang terakhir, dalam bentuk notes, guru dapat membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, skala, sikap, penilaian bakat, minat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bukan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik untuk digunakan selanjutnya. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Analisis empiris dimaksud untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang diinginkan. Dalam melaksanakan uji coba soal, ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, ruangan tempat tes hendaknya diusahakan seterang mungkin. Jika perlu dibuat papan pengumuman di luar agar orang lain tahu bahwa ada tes yang sedang berlangsung. Yang kedua, perlu disusun tata tertib pelaksanaan tes, baik yang berkenan dengan peserta didik itu sendiri, guru, pengawas, maupun teknis pelaksanaan tes. Yang ketiga, para pengawas tes harus mengontrol pelaksanaan tes dengan ketat, tetapi tidak mengganggu suasana tes. Peserta didik yang melanggar tata tertib tes tersebut dikeluarkan dari ruangan tes. Yang keempat, waktu yang digunakan harus sesuai dengan banyaknya soal yang diberikan sehingga peserta didik dapat bekerja dengan baik. Kecepatan waktu sangat mempengaruhi nilai kelompok dan cara-cara dalam mengusahakan supaya kelompok tetap bekerja sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, peserta didik harus benar-benar patuh mengerjakan semua petunjuk dan perintah dari penguji. Sikap ini harus tetap dipelihara meskipun diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melanjutkan pertanyaan apabila ada soal yang tidak dimengerti atau kurang jelas. Tanggung jawab penguji dalam hal ini adalah memberikan petunjuk dengan sikap yang bersifat lugas, jujur, adil, dan jelas. Namun antara penguji dan peserta didik hendaknya dapat menciptakan suasana yang kondusif. Yang keenam, hasil uji coba hendaknya diolah, dianalisis, dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat diketahui soal-soal mana yang lemah untuk selanjutnya dapat diperbaiki kembali. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Setelah soal diuji coba dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasa, ada juga soal yang harus direvisi total, baik yang menyangkut pokok soal atau stem maupun alternatif jawaban atau option. Bahkan, ada soal yang harus dibuang atau disisihkan. Berdasarkan hasil revisi soal ini, barulah dilakukan perkaitan soal menjadi suatu instrumen yang terpadu. Untuk itu, semua hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes, seperti nomor urut, pengelompokan bentuk soal, penataan soal, dan sebagainya haruslah diperhatikan. Baik, karena keseluruhan materi telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian harus dirumuskan secara jelas dan tegas, serta ditentukan sejak awal, karena menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Dalam penilaian hasil belajar, ada 4 kemungkinan tujuan penilaian, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki kinerja proses pembelajaran atau formatif, yang kedua, untuk menentukan keberhasilan peserta didik atau sumatif, yang ketiga, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran atau diagnostis,
Yang keempat, untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila ia memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, semua jenis kompetensi dan hasil belajar sudah dirumuskan oleh tim penggabungan kurikulum, seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Guru tinggal merefleksikan saja kompetensi mana yang akan dinilai. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Made Arimetriani, SPD MPD, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang didiskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Sekian diskusi presentasi pada hari ini, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.